Dentuman rudal membelah malam yang tenang, bukan di medan perang, melainkan di jantung Shamir Medical Center, sebuah rumah sakit yang hancur dalam sekejap mata. Iran mengklaimnya sebagai balasan atas serangan Israel, menuduh fasilitas medis itu menyamarkan pangkalan militer rahasia di bawah tanah. Sebuah klaim yang mengguncang dunia dan meninggalkan ribuan nyawa tak berdosa dalam kehampaan. Di antara puing dan kebingungan, satu pertanyaan besar menggantung. Mungkinkah tempat penyembuhan itu memang menyimpan rahasia gelap yang membuat para korban tak lebih dari bidak dalam permainan kekuatan yang mematikan? Malam itu, Shamir Medical Center memancarkan kehangatan yang kontras dengan dinginnya gurun di sekelilingnya. Bangunan megah yang baru saja rampung 4 tahun lalu itu berdiri kokoh. Dinding kacanya memantulkan cahaya bintang seperti permata di tengah kegelapan. Di dalamnya, kehidupan mengalir dalam ritme yang berbeda. Bukan deru mesin perang atau teriakan perintah, melainkan bisikan perawat, desah napas pasien, dan kadang tawa lirih yang pecah dari ruang tunggu anak-anak. Ini adalah tempat di mana harapan bersemi, tempat di mana setiap detak jantung adalah perjuangan yang dirayakan. Di lantai 7, Dr. Amir Safavi menatap hasil ronsen dengan kening berkerut. Cahaya monitor menerangi wajah lelahnya. Usianya baru menginjak akhir 20-an, namun beban di pundaknya terasa seperti usia paruh baya. Ia idealis, percaya pada sumpah Hipokrates di atas segalanya. Malam ini, ia sedang memeriksa Nyonya Fatimah, seorang wanita tua dengan paru-paru yang lemah, namun semangat hidupnya membara seperti bara api. Paru-paru Anda sedikit lebih baik, Nyonya, ucap Amir dengan senyum tipis. Tapi kita harus tetap berhati-hati. Nyonya Fatimah tersenyum. Matanya mengerut di balik kerudung tipisnya. Allah Maha Penyembuh, dokter. Anda hanya alatnya. Kata-kata itu sederhana, namun penuh keyakinan. Selalu menenangkan hati Amir. Tak jauh dari situ, di ruang perawat, Suster Leila sedang menyiapkan dosis obat. Gerakannya cekatan, hasil dari 20 tahun pengabdian di berbagai rumah sakit, dari kamp pengungsian hingga fasilitas modern ini. Leila adalah tulang punggung bangsal, mata dan telinga yang peka terhadap setiap perubahan pada pasiennya. Ia mengenal setiap selek blok rumah sakit ini, dari bau antiseptik yang khas hingga suara derit roda troli, obat yang lewat. Malam ini, pikirannya sedikit terusik oleh berita di radio yang didengarnya saat pulang tadi sore tentang peningkatan ketegangan di perbatasan utara. Semoga tidak ada apa-apa, bisiknya pada diri sendiri, sambil menuangkan cairan bening ke dalam suntikan di kamar nomor 32, Ali, seorang anak laki-laki berusia 10 tahun, sedang menggambar superhero di buku sketsanya. Ia menderita leukemia, dan seringkali coretan pensil warna adalah satu-satunya pelariannya. Orang tuanya duduk di samping tempat tidur, mengamati putranya dengan tatapan penuh cinta dan kekhawatiran yang mendalam. Mereka berharap keajaiban datang, berharap Ali bisa kembali bermain sepak bola di bawah terik matahari. Mereka telah menjual hampir semua yang mereka miliki untuk pengobatan Ali, dan Shamir Medical Center adalah satu-satunya harapan mereka yang tersisa. Suasana tenang itu adalah melodi yang mengalir, diiringi oleh suara AC yang mendengung lembut. Dan sesekali derit sepatu perawat di koridor. Di dapur rumah sakit, juru masak sedang menyiapkan hidangan sahur untuk beberapa pasien yang berpuasa. Di taman meditasi, seorang pasien dengan cedera kaki sedang membaca Al-Quran. Suaranya merdu, namun pelan, seolah takut mengganggu kedamaian malam. Rumah sakit ini adalah mikrokosmos kemanusiaan, sebuah pulau ketenangan di tengah gejolak dunia. Namun, kedamaian itu begitu rapuh, akan segera hancur, tepat pada pukul 2 dini hari, ketika sebagian besar pasien dan staf terlelap atau berada dalam keheningan jaga malam. Langit di atas Shamir Medical Center tiba-tiba terbala, bukan oleh kilat, melainkan oleh jejak api yang membelah kegelapan. Suara mendesing, awalnya samar, dengan cepat berubah menjadi raungan memekakkan telinga. Tidak ada peringatan, tidak ada waktu untuk bereaksi. Ledakan pertama menghantam sisi timur rumah sakit, tempat bangsal anak-anak berada. Tanah bergetar hebat, seperti bumi yang sedang mengeluh kesakitan. Kaca-kaca pecah menjadi ribuan pecahan kristal, meluncur seperti hujan mematikan. Dinding-dinding beton retak, lalu runtuh, mengangkat awan debu tebal yang langsung mencekik udara. Teriakan pecah dari segala penjuru, teriakan kaget, teriakan panik, teriakan kesakitan. Dr. Amir, yang sedang berjalan menuju ruang istirahat, terlempar ke dinding oleh gelombang kejut. Kepalanya membentur keras, pandangannya berkunang-kunang. Namun, instingnya sebagai dokter lebih kuat dari rasa sakit. Ali, teriaknya,
teringat pada pasien kecilnya. Ia mencoba bangkit, merangkak melewati reruntuhan yang berserakan. Bau mesiu dan beton yang hancur memenuhi hidungnya, membuat mual Suster Leila yang baru saja selesai memeriksa pasien di bangsal sebelah. Merasakan lantai di bawah kakinya berguncang. Lampu-lampu berkedip gila, lalu padam total, meninggalkan kegelapan pekat yang hanya sesekali diterangi oleh kilatan api dari luar. Ia mendengar tangisan bayi, teriakan perawat lain, dan gemuruh bangunan yang runtuh. Dengan insting terlatih, ia meraih senter darurat dan mulai berteriak. "Tenang, Tatba. Di tempat, kita akan menolong kalian." Suaranya bergetar, namun ada ketegasan yang luar biasa di dalamnya. Di kamar Ali, cahaya tiba-tiba lenyap. Orang tuanya, yang sedang tertidur di kursi, terbangun dengan kaget. Mereka melihat puing-puing berjatuhan dari langit-langit dan mendengar suara kehancuran yang semakin dekat. Ayah Ali dengan sigap memeluk putranya, melindunginya dengan tubuhnya sendiri. Ibu Ali berteriak histeris, namun suaranya tenggelam oleh ledakan kedua yang menghantam bagian tengah rumah sakit, tempat unit gawat darurat dan ruang operasi berada. Kali ini, dampaknya jauh lebih parah. Bangunan bergetar hebat, fondasinya seolah dicabut dari tanah. Lantai-lantai ambruk menimpa satu sama lain, menciptakan jurang kehancuran. Api mulai menjalar dengan cepat, melahap segala yang mudah terbakar. Asap hitam pekat mengepul, memenuhi koridor dan ruangan, menyesakkan napas. "Ini bukan gempa," seseorang berteriak. Suaranya putus asa di tengah hiruk pikuk. Memang bukan. Ini adalah serangan yang disengaja, presisi, dan mematikan. Rudal-rudal Iran telah menemukan target mereka, mengubah Shamir Medical Center dari mercusuar harapan menjadi tumpukan reruntuhan yang membara. Ironi pahit melanda hati mereka yang masih sadar. Tempat yang dirancang untuk menyelamatkan nyawa, kini menjadi kuburan massal. Amir akhirnya berhasil mencapai bangsal anak-anak. Pemandangannya begitu mengerikan, membuat jantungnya mencelos. Dinding-dinding hancur, tempat tidur pasien terbalik, dan di antara puing-puing, ia melihat darah. Banyak darah. Ia mencari-cari Ali, memanggil namanya dengan suara parau, putus asa. Ia melihat perawat lain yang terluka parah, mencoba merangkak keluar dari tumpukan beton. Leila, dengan senternya, mencoba membimbing beberapa pasien yang bisa berjalan keluar dari area yang runtuh. Ia melihat rekan-rekannya terbaring tak bergerak, dan air mata mulai membasahi pipinya. Namun, ia tak punya waktu untuk menangisi mereka. Prioritasnya adalah menyelamatkan yang hidup. "Kesini, ikuti cahaya saya," teriaknya. Suaranya serak karena asap. Ia melihat seorang anak kecil menangis di bawah meja. Tubuhnya bergetar ketakutan. Leila berlari menghampirinya, meraih tangan mungil itu, dan menariknya ke tempat yang lebih aman. Di luar, suara sirena mulai terdengar, mendekat dari kejauhan. Tim penyelamat, pemadam kebakaran, dan ambulans sudah dalam perjalanan. Meskipun mereka akan tiba terlalu lambat untuk mencegah kehancuran yang tak terpulihkan ini. Langit malam yang tadinya tenang kini diwarnai oleh api yang menjulang tinggi dan kepulan asap hitam yang membumbung ke angkasa, membawa serta bau kematian dan keputusasaan. Serangan itu berlangsung singkat, namun dampaknya akan abadi. Dalam menit, kehidupan ratusan orang berubah menjadi puing dan debu. Rumah sakit, simbol kemanusiaan dan harapan, kini menjadi saksi bisu dari kekejaman konflik yang tak mengenal batas. Dan di tengah kegelapan yang pekat, satu pertanyaan menggema di benak setiap orang yang selamat. Mengapa? Mengapa tempat ini, tempat penyembuhan, harus menjadi sasaran kehancuran yang begitu brutal? Jawabannya, yang akan datang kemudian, akan jauh lebih mengerikan dari yang bisa mereka bayangkan. Malam itu, di bawah gema ledakan yang masih terasa di telinga, hanya ada keputusasaan yang merajalela. Pagi datang dengan enggan, membawa serta pemandangan yang tak akan pernah terhapus dari ingatan siapapun yang menyaksikannya. Mentari terbit di Ufuk Timur, namun sinarnya tak mampu menembus selimut asap tebal yang membumbung tinggi dari reruntuhan Shamir Medical Center. Bangunan yang tadinya berdiri tegak dan megah, kini hanya tinggal kerangka hangus dan tumpukan puing. Kobaran api masih menjilati sisa material, mengirimkan kepulan asap hitam yang pahit ke udara. Bau mesiu, beton terbakar, dan yang paling mengerikan, bau anyir darah dan daging gosong mencekik setiap napas. Di antara puing-puing, samar-samar terdengar suara sirena yang meraung tanpa henti. Tim penyelamat pertama sudah tiba, dan kini ratusan relawan serta personel darurat, dari militer hingga sipil, bergerak cepat di tengah kekacauan. Mereka mengenakan masker, helm, dan sarung tangan tebal. Namun tak ada yang bisa membentengi hati mereka
dari pemandangan mengerikan di depan mata. Tiap ayunan sekop, tiap sorotan senter ke dalam sela-sela reruntuhan adalah perburuan yang mendebarkan antara hidup dan mati. Dr. Amir Safavi merangkak keluar dari bawah bongkahan beton yang runtuh. Kepalanya berdenyut hebat, pandangannya masih kabur. Namun ia berhasil menemukan Ali, bocah kecil pasien leukemianya. Dengan napas teringgenggah, ia memeriksa denyut nadi Ali. Syukurlah, ada. Ali terbaring tak sadarkan diri dalam pelukan erat ayahnya yang sudah tak bernyawa. Tubuhnya melindungi sang anak dari puing-puing yang berjatuhan. Air mata Amir mengalir deras, namun ia tak punya waktu untuk berduka. Dengan sisa tenaganya, ia memanggil tim medis, menunjuk ke arah Ali. Anak ini butuh bantuan, cepat. Di sisi lain reruntuhan, Suster Lela memimpin sekelompok kecil penyintas 3 pasien yang bisa berjalan. Seorang perawat muda yang syok dan anak kecil yang digandengnya menuju titik evakuasi. Wajahnya cemar oleh debu dan keringat. Napasnya terengah-engah, namun matanya memancarkan tekad baja. Ia terus menyemangati mereka, melewati lorong-lorong yang runtuh, menghindari kabel listrik yang melintang, dan melompati genangan air bercampur darah. Sedikit lagi, kita akan selamat. Ia terus bergumam, lebih untuk meyakinkan dirinya sendiri daripada orang lain. Setibanya di luar, pemandangan jauh lebih mengerikan. Ambulans berderet panjang, para medis berlarian dengan tandu, membawa korban-korban yang berhasil dievakuasi. Tangisan histeris dan ratapan duka terdengar di mana-mana, bercampur dengan suara mesin berat yang mulai membersihkan puing-puing. Para penyintas yang berhasil keluar dengan tubuh gemetar dan tatapan kosong dilarikan ke tenda-tenda darurat yang didirikan di area parkir. Mereka adalah bayangan dari diri mereka sendiri. Trauma dan syok tergambar jelas di wajah mereka. Nyonya Fatimah dengan bantuan seorang relawan muda berhasil dievakuasi. Paru-parunya terasa seperti terbakar, namun ia bersyukur masih hidup. Ia mencari-cari Dr. Amir, perawatnya, dan pasien-pasien lain. Matanya yang tua dipenuhi kesedihan saat melihat asap membumbung tinggi dari tempat yang selama ini menjadi harapan terakhirnya. Kenapa? Ya Allah, kenapa? Bisiknya. Air mata membasahi pipinya yang keriput. Di tengah upaya penyelamatan yang kacau, ponsel-ponsel yang masih berfungsi mulai berdering. Berita tentang serangan ini menyebar dengan kecepatan kilat, menciptakan gelombang kejut di seluruh dunia. Televisi, radio, dan media sosial dipenuhi dengan gumbar-gembar mengerikan dari Shamir Medical Center yang hancur. Foto-foto korban yang bergelimpangan, tim penyelamat yang putus asa, dan asap yang membumbung tinggi menjadi saksi bisu tragedi ini. Namun, di tengah kengerian itu, sebuah narasi yang berbeda mulai muncul, datang dari jauh. Kantor berita resmi di Iran menyiarkan pernyataan mendadak dari Kementerian Pertahanan Iran. Juru bicara kementerian, dengan wajah datar dan suara yang tenang, mengumumkan bahwa Angkatan Bersenjata Iran telah melancarkan serangan presisi terhadap apa yang mereka sebut sebagai target militer rahasia yang berkedok rumah sakit sipil di wilayah tersebut. Kami memiliki bukti tak terbantahkan, ujar juru bicara itu. Tatapannya tajam menembus kamera, bahwa fasilitas yang dikenal sebagai Shamir Medical Center ini telah digunakan oleh musuh kami untuk menyimpan persenjataan berat, mengoordinasikan operasi militer, dan merencanakan serangan terhadap kepentingan kami di wilayah tersebut. Pernyataan ini seperti sambaran petir di siang bolong bagi para penyintas dan sebagian besar dunia. Mereka yang baru saja menyaksikan kengerian di rumah sakit, yang merasakan langsung getaran ledakan, dan yang melihat darah teman dan keluarga mengalir, tak percaya dengan apa yang mereka dengar. Bagaimana bisa tempat penyembuhan ini dituduh sebagai basis militer? Bagaimana mungkin suara tawa anak-anak di bangsal pediatri bisa disamakan dengan gemuruh mesin perang? Di tenda darurat, Amir mendengar berita itu dari radio kecil yang dibawa seorang paramedis. Amarah membakar dadanya. Basis militer, desisnya, suaranya parau. Ini adalah rumah sakit, tempat kami menyelamatkan nyawa, bukan mengambilnya. Merikabo, ia mengepalkan tangannya, membiarkan kemarahan mengalir, setidaknya untuk sesaat, menggantikan rasa putus asa yang menyesakkan. Suster Lela, yang sedang membalut luka di kepala seorang pasien, juga mendengar berita itu. Wajahnya mengeras. Bagaimana bisa mereka mengatakan hal seperti itu? Ribuan orang di sini adalah warga sipil, pasien, anak-anak, tua, dan muda. Suaranya bergetar menahan tangis. Baginya, klaim Iran adalah penghinaan terhadap setiap nyawa yang hilang, setiap tetes darah yang tumpah di tempat itu. Namun, narasi Iran terus berlanjut. Mereka menyatakan bahwa serangan ini adalah tindakan balasan yang sah
dan proporsional atas serangan drone Israel di pangkalan Iran di Suriah baru-baru ini. Media Iran menunjukkan gambar-gambar pangkalan yang rusak di Suriah, mengklaim bahwa itu adalah bukti dari agresi Israel yang harus ditanggapi dengan tegas. Mereka menegaskan bahwa kedaulatan Iran dan keamanan rakyatnya adalah garis merah yang tidak bisa dilanggar. Bagi dunia luar, klaim ini terdengar absurd, bahkan gila. Tetapi bagi Iran, ini adalah kebenaran yang mutlak. Mereka mengklaim memiliki bukti satelit dan jejak panas yang menunjukkan aktivitas militer di bawah rumah sakit. Meskipun bukti-bukti tersebut belum dirilis secara publik, narasi mereka adalah ini bukan serangan membabi buta terhadap warga sipil, melainkan serangan presisi terhadap fasilitas militer musuh yang bersembunyi di balik perisai kemanusiaan. Ketika malam kembali tiba, membawa serta dinginnya gurun dan bayang-bayang kehancuran, api di Shamir Medical Center mulai mereda, menyisakan bara dan asap. Namun, api kemarahan dan kebingungan baru saja mulai berkobar di hati mereka yang selamat. Mereka berjuang dengan rasa sakit fisik dan psikologis. Sementara di kejauhan, narasi politik mulai membentuk kebenaran yang berbeda, kebenaran yang akan membuat mereka bertanya-tanya, apakah penderitaan mereka hanya sekadar collateral damage dalam permainan kekuasaan yang jauh lebih besar. Tragedi ini, yang dimulai dengan gema rudal di langit malam, kini akan berkembang menjadi perang narasi. Sebuah pertarungan atas kebenaran yang akan mengguncang pondasi kepercayaan dan kemanusiaan dunia. Terbangun dalam balutan duka dan kemarahan. Gambar-gambar mengerikan dari Shamir Medical Center yang hancur memenuhi setiap layar televisi, setiap halaman surat kabar, dan setiap lini masa media sosial. Solidaritas internasional mengalir deras. Dari Washington hingga London, dari Paris hingga Tokyo, para pemimpin dunia menyuarakan kecaman keras terhadap serangan yang disebut sebagai kekejaman tak termaafkan terhadap fasilitas sipil. Perserikatan Bangsa-Bangsa segera menyerukan penyelidikan independen dan mendesak semua pihak untuk menahan diri dari eskalasi lebih lanjut di dalam tenda darurat yang penuh sesak. Dr. Amir berusaha keras menahan emosinya. Ia baru saja selesai menstabilkan kondisi Ali, bocah pasien leukemianya, yang beruntung selamat meski mengalami beberapa luka ringan dan syok berat. Namun, ayah Ali tak seberuntung itu. Mayatnya telah dievakuasi, meninggalkan lubang menganga di hati Amir dan, yang paling menyedihkan, di hati Ali yang kini hanya memiliki ibunya. Mendengar kecaman global dan seruan untuk perdamaian, sedikit melegakan Amir, memberikan secercah harapan bahwa keadilan akan ditegakkan. Setidaknya dunia melihat kebenaran, gumamnya pada Suster Lela, yang duduk di sampingnya membelut luka. Gores di lengan Amir, Layla hanya mengangguk pelan, matanya nanar. Kebenaran itu seperti udara di gurun. Dokter, kadang ada, kadang hilang tertiup badai, jawabnya lirih. Pengalaman hidup telah mengajarkan Lela bahwa politik seringkali lebih kuat dari kemanusiaan. Dan benar saja, di Teheran, Iran menolak mentah-mentah setiap kecaman. Mereka tidak menunjukkan tanda-tanda penyesalan. Malah sebaliknya, mereka melipat gandakan klaim mereka dengan keyakinan penuh. Sebuah konferensi pers darurat diselenggarakan oleh Kementerian Pertahanan Iran, disiarkan secara langsung ke seluruh dunia. Kali ini, bukan hanya juru bicara, tetapi juga beberapa pejabat tinggi militer dan intelijen Iran hadir. Wajah mereka tegang namun tegas. Kami memahami keprihatinan masyarakat internasional, ujar seorang jenderal senior Garda Revolusi Iran. Suaranya lantang dan tanpa keraguan. Namun kami tegaskan kembali, target kami bukanlah rumah sakit sipil. Ini adalah fasilitas militer yang menyamar sebuah pusat operasi rahasia musuh yang telah merencanakan agresi terhadap kedaulatan dan keamanan rakyat kami. Ruangan konferensi pers dipenuhi oleh jurnalis dari seluruh penjuru dunia. Berkedip, merekam setiap perkataan, setiap gerak-gerik. Jenderal itu menghela napas, lalu melanjutkan, kami tidak bertindak tanpa dasar. Kami memiliki bukti konkret. Kemudian, layar besar di belakang podium menyala, menampilkan serangkaian gambar. Pertama, adalah gambar satelit resolusi tinggi yang menunjukkan Shamir Medical Center dari atas. Sekilas, tampak normal. Namun, kemudian, panah merah muncul, menunjuk ke beberapa area di sekitar kompleks rumah sakit yang diklaim sebagai aktivitas Menkrik. Mereka menyoroti pergerakan kendaraan berat di malam hari, pembangunan tambahan yang tidak terdaftar sebagai bagian dari pengembangan rumah sakit, dan pola lalu lintas yang tidak biasa. Perhatikan, kata jenderal itu menunjuk ke layar dengan laser pointer. Pergerakan yang terjadi di malam hari ini
bukan tipikal rumah sakit. Ini adalah pola yang konsisten dengan transfer logistik militer, seringkali di bawah tanah, lalu berubah. Kali ini, ditampilkan citra jejak panas thermal imaging. Gambar-gambar ini menunjukkan anomali panas yang signifikan di bawah tanah, tepat di bawah area yang hancur akibat serangan rudal. Warna-warna cerah merah dan oranye menyala menunjukkan sumber panas yang intens. Data jejak panas ini, jelas, jenderal itu, mengindikasikan keberadaan fasilitas bawah tanah yang menghasilkan panas ekstrem. Ini bisa berasal dari generator besar, sistem ventilasi untuk penyimpanan senjata, atau bahkan reaktor skala kecil. Rumah sakit sipil tidak akan menghasilkan jejak panas seperti ini. Seorang ahli intelijen militer Iran kemudian mengambil alih mikrofon. Ia mempresentasikan analisis teknis yang kompleks, menjelaskan bagaimana data ini diinterpretasikan sebagai bukti adanya basis militer bawah tanah yang luas, lengkap dengan ruang kontrol, gudang senjata, dan mungkin terowongan penghubung. Ia bahkan menyajikan grafik dan diagram yang menunjukkan pola aliran energi dan aktivitas yang diklaim hanya mungkin terjadi di fasilitas militer. Fasilitas ini, tegas sang ahli, adalah ancaman langsung bagi keamanan nasional kami. Mereka menggunakannya untuk menyimpan persenjataan berat dan mengordinasikan operasi militer yang merugikan kepentingan kami. Ingat, hanya 1 minggu sebelumnya, pangkalan kami di Suriah diserang oleh drone musuh. Serangan ini adalah balasan yang tepat dan proporsional untuk menghentikan ancaman yang terus-menerus ini. Dia mengakhiri presentasinya dengan pernyataan yang lugas dan tak terbantahkan. Kami tidak menargetkan infrastruktur sipil. Kami menargetkan sarang teroris yang berlindung di balik kemanusiaan. Dunia harus memahami bahwa kami bertindak untuk membela diri. Pernyataan dan bukti ini menciptakan kebingungan dan perdebatan sengit di seluruh dunia. Sebagian media dan pengamat politik, terutama yang skeptis terhadap Iran, mencemooh klaim ini sebagai propaganda belaka, upaya putus asa untuk membenarkan tindakan keji. Mereka menunjuk pada banyaknya korban sipil dan kerusakan. Rumah sakit yang jelas sebagai bukti yang tak terbantahkan bahwa ini adalah kejahatan perang. Namun, beberapa analis, terutama yang memiliki pengetahuan tentang operasi intelijen dan teknologi militer, mulai berspekulasi. Mereka mengakui bahwa citra satelit dan jejak panas bisa saja mengindikasikan sesuatu yang lebih dari sekadar rumah sakit. Ada diskusi tentang kemungkinan negara-negara menggunakan fasilitas sipil sebagai perisai atau menyembunyikan operasi rahasia di bawah tanah. Keheningan Israel setelah serangan itu, yang awalnya membantah, kini menjadi semakin mencurigakan dan memperkeruh air. Mereka tidak mengeluarkan bantahan resmi lebih lanjut. Tidak ada penjelasan, hanya kebisuan yang memekakan telinga. Di sisi lain, di tenda darurat, Amir dan Leila mendengarkan berita itu dengan perasaan campur aduk. Awalnya mereka marah dan jijik. Namun, ketika beberapa orang di sekeliling mereka, termasuk relawan dan para medis, mulai berbisik-bisik dan bertanya-tanya tentang klaim Iran, sedikit keraguan mulai menyelinap. Mungkinkah ada sesuatu di balik semua ini? Batin Amir bertanya, apakah kami, para staf rumah sakit ini, telah menjadi pion tanpa menyadarinya? Leila menatap Amir. Apapun yang mereka katakan, dokter, katanya dengan suara berat, kami melihat yang kami lihat, kami mendengar yang kami dengar. Ini adalah rumah sakit, ribuan orang datang ke sini untuk disembuhkan, bukan untuk berperang. Kata-kata Leila menegaskan kemanusiaan di atas politik, namun ia tahu, kebenaran selalu lebih rumit dari yang terlihat di permukaan. Malam kembali menyelimuti. Puing-puing Shamir Medical Center kini menjadi monumen bisu atas kontroversi yang memanas. Pertarungan narasi telah dimulai, sebuah pertempuran untuk mendefinisikan kebenaran di mata dunia. Dan di tengah pusaran informasi yang simpang siur itu, nasib para penyintas, para korban, dan bahkan nasib perdamaian di kawasan itu masih menggantung di ujung tanduk. Dunia sedang menunggu, bertanya-tanya siapa yang mengatakan kebenaran, dan apa yang akan terjadi selanjutnya. Klaim Iran, betapapun kontroversialnya, telah menanamkan benih keraguan di sejumlah kalangan. Tekanan global untuk penyelidikan independen semakin menguat, dan akhirnya, sebuah tim investigasi internasional TAI dibentuk di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Tim ini terdiri dari para ahli militer, insinyur struktur, spesialis, intelijen, dan ahli hukum internasional dari berbagai negara. Tiba di lokasi reruntuhan Shamir Medical Center, hanya beberapa hari setelah serangan. Mereka datang dengan mandat untuk mengungkap kebenaran di balik klaim Iran. Namun mereka tahu, jalan di depan tidak akan mudah. Di tenda-tenda darurat yang didirikan di pinggir gurun, di mana para penyintas masih berjuang memulihkan diri, keberadaan
Tim investigasi ini memicu harapan sekaligus kecurigaan. Dr. Amir, yang kini menjadi salah satu suara terdepan bagi para korban, awalnya menyambut baik kedatangan mereka. Akhirnya, bisiknya kepada Suster Lela saat mereka melihat iring-iringan kendaraan PBB memasuki area, dunia akan tahu apa yang sebenarnya terjadi di sini. Leila, yang masih terguncang, hanya mengamati dengan tatapan kosong. "Semoga saja, dokter. Semoga saja," jawabnya pelan. Pengalamannya membuatnya skeptis terhadap janji-janji politik. Proses investigasi dimulai dengan sangat rumit. Tim TI menghadapi tantangan besar. Reruntuhan Shamir Medical Center adalah labirin berbahaya dari beton yang runtuh dan baja yang bengkok. Setiap langkah harus hati-hati. Setiap puing diperiksa dengan teliti. Mereka mulai dengan menganalisis citra satelit dan data jejak panas yang dirilis oleh Iran. Secara teknis, data tersebut memang menunjukkan anomali. Ada jejak panas yang tidak biasa di bawah tanah, dan pola pergerakan kendaraan berat di malam hari memang ada. Namun, apakah ini cukup untuk membuktikan keberadaan basis militer? Itu adalah pertanyaan besar. David Cohen, seorang analis intelijen veteran yang menjadi salah satu anggota kunci tim TI, menghabiskan berjam-jam di depan layar komputer, memeriksa ulang setiap data. Ia telah melihat banyak upaya disinformasi selama karirnya. Namun juga tahu bahwa kebenaran seringkali lebih aneh daripada fiksi. Data panas itu memang aneh, katanya kepada rekannya, seorang insinyur struktural dari Jerman. Tapi bisa jadi itu generator besar untuk rumah sakit atau sistem pendingin raksasa. Kita butuh akses ke bawah tanah. Namun, mendapatkan akses ke bawah tanah terbukti menjadi masalah besar. Reruntuhan yang tidak stabil membuat penggalian sangat berbahaya. Selain itu, muncul desas-desus tidak resmi bahwa ada pihak-pihak yang tidak ingin tim TI terlalu jauh menyelidiki. Meskipun Iran kooperatif dalam memberikan data mereka, akses fisik ke lokasi, terutama area yang diklaim sebagai fasilitas militer bawah tanah, sangat dibatasi karena alasan keamanan. Di sisi lain konflik, Israel memilih keheningan yang membingungkan. Setelah bantahan awal yang cepat dan tegas, mereka tiba-tiba menarik diri dari sorotan, menolak memberikan komentar lebih lanjut tentang serangan itu atau klaim Iran. Ini adalah sikap yang sangat tidak biasa bagi sebuah negara yang dikenal cepat dan black-blacken dalam menanggapi tuduhan semacam itu. Keheningan ini justru menimbulkan lebih banyak spekulasi. Apakah mereka memang menyembunyikan sesuatu? Apakah klaim Iran memiliki dasar kebenaran? Setidaknya sebagian dalam ruang operasi darurat yang didirikan di luar rumah sakit. Dr. Amir merasakan tekanan dari pertanyaan-pertanyaan ini. Para penyintas dan bahkan beberapa rekan medisnya mulai berbisik-bisik. "Apakah benar ada sesuatu di bawah sana, dokter?" Tanya seorang perawat muda suatu hari, matanya dipenuhi ketakutan dan kebingungan. Apakah kita digunakan sebagai tameng?" Amir tidak tahu harus menjawab apa. Hatinya menolak gagasan itu, namun otaknya tidak bisa mengabaikan kemungkinan. Ia mengingat diskusi tentang perluasan rumah sakit beberapa tahun lalu. Proyek rahasia yang melibatkan kontraktor militer, yang anehnya tiba-tiba menghilang setelah proyek selesai. Ia pernah mendengar desis-desis tentang terowongan bawah tanah untuk keperluan logistik. Tapi ia mengira itu hanya rumor biasa. Kini, desus-desus itu terasa seperti bayangan yang menghantui. Sementara tim TI berjuang di lapangan, seorang jurnalis investigasi independen bernama Sarah Brand dari sebuah media berita progresif yang dikenal berani mengungkap kebenaran, mulai melakukan penyelidikannya sendiri. Sarah adalah veteran perang informasi, terbiasa dengan kebohongan dan manipulasi. Ia tidak percaya begitu saja pada klaim Iran, tapi ia juga sangat skeptis terhadap keheningan Israel. Ia terbang ke wilayah tersebut, bertekad untuk menggali lebih dalam, jauh melampaui pernyataan resmi dan gambar satelit. Sarah memulai dengan mewawancarai para penyintas, mendengarkan cerita mereka yang memilukan. Ia berbicara dengan Suster Lela, yang dengan berlinang air mata menceritakan tentang keindahan dan kehangatan rumah sakit itu sebelum dihantam rudal. "Ini adalah tempat orang datang untuk hidup," kata Lela, suaranya tercekat. "Bukan untuk mati." Namun, Sarah juga mulai memperhatikan pola yang aneh. Beberapa staf rumah sakit, terutama mereka yang bekerja di bagian logistik dan pemeliharaan, terlihat tegang, enggan berbicara tentang fasilitas bawah tanah atau aktivitas yang tidak biasa. Ada seorang teknisi senior yang, setelah diwawancarai, tiba-tiba menghilang. Insiden ini, meskipun kecil, memicu alarm di benak Sarah. Ia kemudian menggunakan koneksinya di dunia intelijen bayangan, mencari informasi dari sumber-sumber yang tidak resmi, seringkali berisiko. Ia menemukan informasi samar tentang perjanjian rahasia antara Israel dan kontraktor keamanan tertentu,
yang memungkinkan pembangunan fasilitas dual use, fasilitas yang bisa digunakan untuk tujuan sipil sekaligus militer. Informasi ini masih berupa serpihan, belum cukup untuk membangun gambaran lengkap. Namun sudah cukup untuk mengindikasikan adanya sesuatu yang disembunyikan. Ketegangan di lapangan semakin terasa. Tim TI berulang kali menemukan rintangan birokratis dan teknis. Israel secara resmi menyatakan mendukung penyelidikan, tetapi akses yang mereka berikan selalu di bawah pengawasan ketat, dan seringkali ada pembatasan pada area-area tertentu yang ingin diakses oleh TI. Ini membuat tim frustrasi. Sepertinya ada yang tidak ingin kami temukan, kata David Cohen kepada kepala tim TIHI, seorang diplomat veteran yang berpengalaman. Keheningan Israel adalah bukti itu sendiri. Jika mereka bersih, mereka akan terbuka lebar. Bab ini berakhir dengan tim investigasi internasional yang masih terjebak di antara puing-puing dan teka-teki, berjuang melawan waktu dan intrik politik. Sarah Brand semakin dekat dengan kebenaran yang tidak menyenangkan. Namun setiap langkahnya adalah risiko besar. Dan di tenda darurat, para penyintas termasuk Amir dan Leila mulai merasakan bayangan keraguan dan pengkhianatan yang perlahan menyelimuti hati mereka. Mereka bukan hanya korban ledakan fisik, tetapi juga korban dari sebuah kebenaran yang disembunyikan. Sebuah rahasia yang mungkin jauh lebih gelap dari yang mereka bayangkan. Pekan-pekan berlalu, dan reruntuhan Shamir Medical Center secara perlahan mulai dibersihkan. Namun, bagi para penyintas, kehancuran itu jauh dari selesai. Luka fisik mungkin mulai menutup, tetapi luka di jiwa mereka menganga lebar, bernanah oleh trauma dan pertanyaan-pertanyaan yang tak terjawab. Mereka yang selamat dari neraka itu kini terpencar. Beberapa dirawat di rumah sakit lain. Sebagian besar tinggal di tenda-tenda, pengungsian, atau menumpang di rumah kerabat, berusaha membangun kembali hidup mereka dari nol. Dr. Amir kini bekerja di sebuah klinik darurat yang didirikan di pinggir kota. Ia masih mengenakan seragam bedahnya yang bersih, tetapi matanya seringkali kosong, menatap jauh seolah melihat bayangan puing dan api. Setiap malam, ia dihantui oleh kenangan. Ia melihat wajah-wajah pasien yang tak sempat diselamatkan, mendengar teriakan yang terputus, dan merasakan getaran tanah yang menghancurkan segalanya. Suatu sore, saat memeriksa Ali, bocah pasien leukemianya, Amir melihat tatapan kosong yang sama di mata anak itu. Ali telah kehilangan ayahnya dalam serangan itu. Ibunya, yang juga terluka, berusaha tegar, tetapi kesedihan tak bisa disembunyikan. Ali, yang dulunya ceria dan penuh imajinasi, kini jarang menggambar. Buku sketsanya tergeletak begitu saja, pensil warnanya tak tersentuh. Ali, panggil Amir pelan, mau menggambar sesuatu hari ini? Ali hanya menggelengkan kepala, matanya tertuju pada dinding. Amir teringat Ali yang dulu, yang akan dengan bangga menunjukkan setiap coretan superhero-nya. Dulu, Amir bergumam lirih, lebih pada dirinya sendiri. Rumah sakit ini adalah tempat yang penuh harapan. Kita bisa bercanda dengan perawat, berbicara tentang masa depan. Ia teringat Nyonya Fatimah, dengan senyumnya yang menenangkan, dan bisikannya tentang Allah Maha Penyembuh. Kini, Nyonya Fatimah sedang berjuang melawan infeksi paru-parunya di rumah sakit lain. Kondisinya memburuk karena syok. Bagi Amir, Shamir Medical Center bukan hanya tempat kerjanya. Itu adalah rumah kedua, tempat ia menghabiskan sebagian besar hidupnya. Ia membayangkan lorong-lorong yang terang, ruang tunggu yang ramai dengan keluarga yang menunggu kabar baik, dan bangsal-bangsal yang dipenuhi bisikan doa dan tawa pelan. Ia ingat aroma antiseptik yang menenangkan, suara roda troli obat, dan bisikan Leila saat menjelaskan prosedur kepada pasien yang ketakutan. Semua kenangan indah itu kini bercampur dengan bayangan ledakan, bau asap, dan suara reruntuhan. Kontras antara masa lalu yang damai dan kenyataan yang kejam adalah siksaan yang tak berkesudahan. Suster Leila juga bergulat dengan hantu-hantu masa lalu. Ia kehilangan banyak rekan kerjanya. Beberapa di antaranya adalah sahabat dekatnya selama bertahun-puluh tahun. Setiap kali ia memejamkan mata, ia melihat wajah mereka, mendengar suara mereka, lalu menyaksikan mereka lenyap dalam kobaran api. Ia mencoba untuk tetap kuat bagi pasien dan keluarga yang masih ia rawat, tetapi beban itu terasa sangat berat. Suatu malam, ia duduk sendirian di tendanya, memegang foto lama dirinya bersama rekan-rekannya di Shamir Medical Center, tersenyum dalam seragam putih bersih. Bagaimana mungkin, bisiknya pada foto-foto itu, air mata membasahi pipinya. Bagaimana mungkin tempat ini, yang kami jaga dengan segenap hati, dihancurkan sialolala itu adalah benteng musuh. Ia teringat maman-maman kecil yang membangun ikatan kuat di antara mereka, berbagi cerita makan siang, merayakan kesembuhan pasien,
saling menguatkan di tengah keputusasaan. Semua itu kini tinggal kenangan pahit. Bukan hanya staf medis, para pasien yang selamat pun merasakan dampak psikologis yang parah. Nyonya Fatimah, misalnya, meskipun fisiknya mulai pulih, jiwanya tampak layu. Ia sering terbangun di malam hari dengan napas terengah-engah, dihantui mimpi buruk tentang ledakan dan api. Ia tak lagi banyak bicara, senyumnya jarang terlihat. Baginya, rumah sakit adalah simbol harapan untuk kesembuhannya. Kini harapan itu telah hancur. Ia tidak mengerti politik, tidak peduli dengan klaim militer Iran. Yang ia tahu, rumah sakit tempatnya berjuang hidup telah berubah menjadi neraka. Hubungan di antara para penyintas menjadi semakin erat. Mereka membentuk komunitas kecil dalam Panderiton. Di tenda pengungsian, mereka saling menghibur, berbagi makanan, dan mendengarkan cerita satu sama lain. Ada seorang ibu yang kehilangan seluruh keluarganya, seorang pria tua yang kini lumpuh, dan seorang remaja yang kehilangan penglihatannya. Masing-masing membawa cerita horornya sendiri, tetapi dalam kebersamaan, mereka menemukan sedikit kekuatan untuk melanjutkan hidup. Kita harus tetap kuat, ujar Lela pada sekelompok pasien. Suaranya bergetar, namun tegas. Untuk mereka yang tidak selamat, untuk anak-anak kita harus menunjukkan bahwa mereka tidak bisa menghancurkan semangat kita. Kata-kata ini, meskipun diucapkan dalam keputusasaan, menjadi semacam mantra bagi mereka. Namun, bayangan klaim Iran tentang basis militer yang menyumar terus menghantui. Beberapa penyintas, terutama mereka yang masih memiliki akses berita, mulai mendengar bisik-bisik dan spekulasi dari luar. Apakah ada kebenaran di balik itu? Pertanyaan ini, meskipun menyakitkan, perlahan mulai merayap masuk ke dalam pikiran mereka. Jika klaim itu benar, bahkan sebagian kecil, maka penderitaan mereka akan terasa lebih berat. Bukan hanya korban perang, tetapi juga korban dari sebuah tipuan. Amir, yang setiap hari berhadapan dengan penderitaan ini, merasa terperangkap dalam konflik yang tidak ia pilih. Ia adalah seorang dokter, dilatih untuk menyembuhkan, bukan untuk berpolitik. Namun, serangan ini telah menariknya ke dalam pusaran intrik geopolitik yang kejam. Ia tahu bahwa ia harus terus merawat mereka yang terluka. Namun ia juga tahu bahwa untuk penyembuhan sejati, mereka membutuhkan kebenaran. Dan kebenaran itu, ia sadari, mungkin jauh lebih menyakitkan daripada ledakan itu sendiri. Malam kembali tiba, membawa dinginnya gurun dan kesunyian yang mencekam. Di bawah bintang-bintang yang acuh tak acuh, para penjintas Shamir Medical Center berjuang untuk memejamkan mata. Pikiran mereka dipenuhi kenangan yang menghantui. Mereka adalah simbol dari harga yang harus dibayar oleh kemanusiaan ketika kebenaran dikaburkan oleh kepentingan politik dan perang narasi. Dan di hati setiap orang terselip pertanyaan yang sama, mengiris jiwa. Mengapa kami, di balik panggung tragedi Shamir Medical Center, sebuah narasi yang lebih besar dan jauh lebih berbahaya sedang dimainkan? Serangan Iran terhadap rumah sakit itu yang mereka klaim sebagai basis militer bukanlah tindakan yang berdiri sendiri. Ini adalah babak dalam drama yang lebih panjang dan pahit antara dua kekuatan regional yang saling bersaing, Iran dan Israel. Sebuah tarian mematikan yang telah berlangsung selama berpuluh-puluh tahun, penuh dengan intrik, serangan bayangan, dan ancaman terbuka. Beberapa minggu sebelum kehancuran Shamir Medical Center, sebuah insiden yang kurang diliput oleh media global, namun memiliki dampak besar bagi Iran, telah terjadi. Sebuah pangkalan militer Iran di Suriah, dekat perbatasan, diguncang oleh serangkaian ledakan dahsyat di tengah malam. Intelijen Iran dengan cepat menyimpulkan bahwa ledakan itu disebabkan oleh serangan drone presisi yang berasal dari wilayah yang dikuasai Israel. Pangkalan itu, meskipun bukan yang terbesar, adalah fasilitas strategis. Di sana, Iran mengklaim sedang mengembangkan teknologi drone domestik dan melatih milisi pro-Iran yang beroperasi di Suriah. Gambar-gambar satelit yang diambil setelah serangan drone menunjukkan kerusakan parah. Hangar hangus, kendaraan militer hancur, dan sebuah fasilitas penelitian yang rata dengan tanah. Meskipun Iran tidak merilis jumlah pasti korban jiwa, laporan intelijen yang bocor mengindikasikan bahwa beberapa perwira penting dan insinyur militer Iran tewas dalam serangan itu. Jenderal Hossein Salami, Komandan Korps Garda Revolusi Islam, Iran, kala itu bersumpah akan membalas. Dalam pidato yang disiarkan televisi nasional, ia menyatakan, "Musuh-musuh kami telah menyeberangi garis merah. Darah para martir kami tidak akan mengalir sia-sia. Kami akan membalas dengan cara yang akan membuat mereka menyesal seumur hidup." Kata-kata ini,
yang saat itu hanya dianggap sebagai retorika panas biasa, kini terasa seperti ramalan yang mengerikan setelah serangan di Shamir Medical Center. Bagi Iran, serangan drone di Suriah adalah sebuah penghinaan terhadap kedaulatan mereka dan upaya untuk melemahkan pengaruh mereka di kawasan. Mereka melihatnya sebagai bagian dari kampanye Israel yang lebih luas untuk menargetkan program militer dan nuklir Iran. Oleh karena itu, serangan terhadap Shamir Medical Center yang mereka klaim sebagai basis militer Israel yang menyamar adalah respons yang logis dalam logika perang asimetris mereka. Mereka ingin menunjukkan bahwa mereka juga memiliki kemampuan untuk menyerang target bernilai tinggi di wilayah musuh. Bahkan jika target tersebut memiliki perisai sipil di markas besar militer Iran, suasana dipenuhi dengan perencanaan strategis yang cermat. Mereka telah mengumpulkan informasi intelijen tentang Shamir Medical Center selama lebih dari 1 tahun. Sumber-sumber mereka di lapangan, termasuk agen-agen yang menyamar dan intelijen sinyal, telah melaporkan aktivitas yang tidak biasa di sekitar rumah sakit. Pergerakan konvoi di malam hari, pembangunan area terlarang, dan yang paling signifikan, data dari satelit mereka sendiri yang menunjukkan anomali jejak panas dari bawah tanah. Mereka yakin, atau setidaknya berhasil meyakinkan diri mereka sendiri, bahwa ini adalah target militer yang sah. Keputusan untuk menyerang Shamir Medical Center tidak diambil enteng. Ada perdebatan internal tentang risiko diplomatik dan kemarahan internasional. Namun, argumen tentang pertahanan diri dan pembalasan yang adil akhirnya menang. Rudal-rudal yang digunakan dalam serangan itu adalah jenis presisi yang dikembangkan secara lokal. Diklaim mampu mengenai target dengan akurasi tinggi. Mereka ingin menunjukkan tidak hanya kemauan, tetapi juga kemampuan mereka. Setelah serangan, reaksi Israel sangat kontras. Bantahan awal mereka terhadap klaim Iran bahwa mereka adalah basis militer sangat tegas. Namun, setelah fakta kehancuran yang tak terbantahkan dan klaim Iran yang semakin rinci tentang bukti satelit dan jejak panas, Israel memilih keheningan yang mencurigakan. Ini bukan karena mereka mengakui klaim Iran. Sebaliknya, keheningan itu adalah bagian dari strategi yang lebih besar untuk tidak memberikan kredibilitas pada narasi Iran, dan untuk tidak mengungkapkan informasi apapun yang mungkin mengkonfirmasi atau membantah keberadaan fasilitas rahasia Bogi Tel Aviv. Serangan terhadap Shamir Medical Center adalah eskalasi yang serius. Ini adalah pertama kalinya Iran secara langsung menyerang target yang berlokasi di dalam wilayah yang diklaim Israel, meskipun dengan alasan yang disengketakan. Ancaman dan retorika yang semakin memanas dari kedua belah pihak semakin menajamkan ketegangan. Analis militer di seluruh dunia mulai khawatir bahwa perang bayangan antara Iran dan Israel telah berubah menjadi konfrontasi terbuka yang bisa menarik negara-negara lain ke dalam jurang konflik di tenda pengungsian. Dr. Amir membaca berita utama di surat kabar yang menyebutkan eskalasi ketegangan antara Iran dan Israel. Ia melihat gambar sisa pangkalan Iran di Suriah dan menyadari bahwa kejadian ini bukanlah insiden terisolasi. Ini adalah bagian dari siklus kekerasan yang tak berkesudahan. Hatinya mencelos. Jadi, kehancuran rumah sakitnya, kematian pasien-pasiennya, dan penderitaan tak terperi yang ia saksikan setiap hari hanyalah balasan dalam permainan kekuasaan yang jauh lebih besar. Apakah itu berarti nyawa-nyawa tak berdosa yang hilang di Shamir Medical Center adalah tumbal yang sah dalam konflik ini? Suster Leila, yang duduk di sampingnya, melihat ekspresi wajah Amir, mereka bicara tentang perang. Katanya pahit, tapi yang kami lihat hanyalah penderitaan. Tidak ada yang pernah menghitung berapa harga perang bagi kami, rakyat biasa. Ia teringat kembali pada pasien-pasien yang berjuang untuk hidup, pada anak-anak yang kini menjadi yatim piatu. Mereka pion dalam permainan catur geopolitik. Mereka adalah manusia dengan nama, dengan mimpi, dan dengan kehidupan yang kini hancur. Malam itu, di seluruh Timur Tengah, alarm berbunyi. Tentara dalam siaga tinggi. Pesawat-pesawat tempur terbang di langit malam. Retorika perang semakin memekakan telinga. Serangan terhadap Shamir Medical Center telah menjadi titik balik yang mengerikan, sebuah katalisator yang mendorong kedua negara menuju jurang konflik yang lebih dalam. Pertanyaan tentang kebenaran di balik klaim Iran masih menggantung, namun dampaknya sudah sangat nyata. Dan di tengah beang-beang eskalasi ini, jutaan nyawa warga sipil, termasuk para penyintas dari rumah sakit yang hancur, merasakan kegelapan yang semakin pekat. Bertanya-tanya kapan siklus kekerasan ini akan berakhir. Di tengah pusaran narasi dan eskalasi, tim investigasi internasional TI terus bekerja, meski dengan kecepatan yang menyakitkan. Setiap puing yang dipindahkan, setiap sampel tanah yang diambil, dan setiap wawancara yang dilakukan,
Terasa seperti upaya memecahkan teka-teki yang sengaja dibuat rumit. David Cohen, analis intelijen dari TIHI, merasakan frustrasi yang mendalam. Data yang diberikan Iran terasa meyakinkan secara teknis, tetapi ia juga tahu bahwa data bisa dimanipulasi, atau setidaknya disajikan secara selektif. Kita butuh lebih dari sekadar citra satelit dan jejak panas, desahnya suatu malam, berbicara dengan kepala tim, seorang diplomat berpengalaman bernama Helena Vargas. Kita butuh akses langsung ke fasilitas bawah tanah itu. Jika memang ada, kita harus melihatnya dengan mata kepala sendiri. Namun, akses adalah hal yang paling sulit didapatkan. Israel, dengan alasan keamanan dan stabilitas reruntuhan, terus membatasi gerak TI, terutama di area-area yang diklaim Iran sebagai lokasi fasilitas militer rahasia. Keheningan mereka yang terus-menerus terasa seperti tembok di saat yang sama. Sarah Brand, jurnalis investigasi independen, semakin mendekati kebenaran. Ia tidak terikat oleh birokrasi atau batasan diplomatik, hanya oleh nalurinya untuk mengungkap fakta. Setelah berbicara dengan banyak penyintas dan staf rumah sakit, ia memperhatikan pola kecemasan di antara beberapa karyawan tertentu, terutama mereka yang bekerja di bagian teknis dan logistik. Ia berhasil melacak seorang mantan kepala teknisi di Shamir Medical Center, Yosef Kamal, yang tiba-tiba mengundurkan diri 6 bulan sebelum serangan. Yosef, yang awalnya menolak bicara, akhirnya setuju untuk bertemu Sarah di lokasi rahasia, setelah Sarah berjanji untuk melindungi identitasnya. Wajah Yosef pucat pasi, matanya penuh ketakutan. Saya tidak tahu persis apa itu, Nona Brand. Yosef memulai, suaranya nyaris berbisik. Tapi ada pembangunan yang sangat rahasia di bawah tanah. Dimulai sekitar 3 tahun yang lalu. Bukan rumah sakit yang membangunnya. Ada kontraktor swasta, perusahaan asing, dengan izin khusus dari Kementerian Pertahanan. Yosef menceritakan tentang proyek pembangunan Besar Bizaran di basement ke-6 dan ke-7. Jauh di bawah ruang bawah tanah rumah sakit yang biasa digunakan. Pekerja-pekerja di proyek itu bukan staf rumah sakit. Mereka adalah orang-orang berseragam tanpa identitas yang jelas. Mereka bekerja di bawah pengawasan ketat, dan setiap pergerakan dicatat. Ada area yang disegel rapat dengan pengamanan yang ketat. Bahkan kami, kepala teknisi, tidak diizinkan masuk ke area itu. Tambahnya, suaranya bergetar. Yang paling mengejutkan Sarah adalah cerita Yosef tentang sistem ventilasi dan daya yang sangat besar, jauh melebihi kebutuhan rumah sakit biasa. Mereka bilang itu untuk cadangan darurat, tapi itu terlalu berlebihan. Dan ada pipa-pipa besar, sangat besar, menuju ke kedalaman yang tidak diketahui. Jelas Yosef menggambarkan tata letak yang ia ingat dari cetak biru yang sempat ia lihat sekilas. Jejak panas yang ditunjukkan Iran, yang diklaim berasal dari reaktor atau penyimpanan senjata, kini mulai masuk akal. Apakah ada senjata di sana? Tanya Sarah, suaranya pelan. Yosef menggelengkan kepalanya. Saya tidak pernah melihat senjata, tapi saya tahu ada sesuatu yang sangat penting dan rahasia di sana. Sesuatu yang bukan bagian dari rumah sakit. Dan saya tahu, beberapa kali ada kunjungan dari orang-orang militer berpangkat tinggi. Mereka tidak pernah datang melalui pintu depan, selalu dari jalur belakang yang terisolasi. Informasi dari Yosef sangat berharga, tetapi juga berbahaya. Ini mengkonfirmasi bahwa Israel memang memiliki aktivitas rahasia yang terhubung dengan rumah sakit tersebut. Namun, apakah itu pangkalan militer penuh atau fasilitas dual use dengan tujuan yang lebih ambigu? Masih belum jelas. Israel tidak menyimpan persenjataan berat secara langsung, tetapi mungkin saja tempat itu berfungsi sebagai pusat komando, pusat data intelijen, atau bahkan lokasi pengembangan teknologi rahasia. Penggunaan istilah basis militer yang disamarkan oleh Iran mungkin memiliki dasar, meski tidak sepenuhnya akurat dalam gambaran umum publik. Sarah menyadari bahwa ini adalah bom waktu. Jika informasi ini bocor tanpa konteks yang tepat, itu bisa membenarkan klaim Iran di mata dunia dan semakin memperparah konflik. Ia harus berhati-hati. Sementara itu, di tenda darurat, Dr. Amir menerima kunjungan dari seorang anggota TI yang simpatik, yang secara tidak resmi membisikkan kepadanya tentang kesulitan yang mereka hadapi dalam mengakses informasi. Kami menemukan beberapa indikasi anomali, dokter, kata anggota TI itu. Tetapi kami tidak bisa mendapatkan bukti definitif. Ada tembok di mana-mana. Kata-kata itu mengkonfirmasi ketakutan terbesar Amir. Ia menatap ke arah reruntuhan yang masih berasap, dan bayangan kebenaran yang mengerikan mulai terbentuk di benaknya. Ia tidak bisa lagi menolak kemungkinan bahwa rumah sakitnya, tempat ia mencurahkan hati dan jiwanya, telah digunakan sebagai perisai. Sengaja atau tidak, rasa marah bercampur dengan kepedihan yang dalam. Ia merasa dikhianati,
bukan hanya oleh pihak yang menyerang, tetapi mungkin juga oleh pihak yang seharusnya melindungi mereka. Suster, Leila mendengar bisikan-bisikan itu dari para relawan. Jadi, mereka benar, tanyanya pada Amir suatu hari. Suaranya penuh kepahitan. Kita hanyalah korban sampingan dari permainan mereka? Amir tidak menjawab, hanya menghela napas berat. Keheningan itu sendiri adalah jawabannya. Mereka adalah dokter dan perawat, mereka adalah penyembuh. Dan kini mereka menemukan diri mereka berada di tengah pusaran konspirasi dan kebohongan yang jauh melampaui pemahaman mereka. Kebenaran, begitu ia mulai terkuak, terasa lebih menyakitkan daripada ledakan. Rudal itu sendiri, karena ia menghancurkan bukan hanya bangunan, tetapi juga kepercayaan. Malam itu, Sarah Brand menyelesaikan laporan awalnya, menyimpan semua detail tentang Yusef Kamal di tempat yang aman. Ia tahu, dengan informasi ini, ia memiliki kekuatan untuk mengubah narasi global, tetapi juga risiko untuk memicu gejolak yang lebih besar. Kebenaran itu tersembunyi, seperti bom waktu yang berdetak di bawah reruntuhan sebuah rumah sakit. Dan ia tahu, cepat atau lambat, bom itu akan meledak, membuka mata dunia pada kenyataan yang lebih kompleks dan mengerikan. Ketika serpihan kebenaran mulai muncul dari balik reruntuhan dan intrik, Iran semakin menguatkan klaim mereka di panggung internasional, merasa terdorong oleh temuan-temuan awal yang, meskipun belum resmi, sedikit banyak menguatkan posisi mereka. Kementerian Pertahanan Iran mengadakan konferensi pers kedua yang jauh lebih besar dan terkoordinasi. Kali ini, mereka tidak hanya menampilkan gambar satelit dan jejak panas, tetapi juga menyajikan analisis yang lebih mendalam, mencoba mengisi kekosongan narasi yang sebelumnya masih terasa mengambang. Seorang ahli intelijen Iran, dengan menggunakan grafik 3 dimensi yang canggih, mencoba merekonstruksi fasilitas bawah tanah yang mereka klaim berada di bawah Shamir Medical Center. Berdasarkan analisis data termal, seismik, dan intelijen sinyal yang kami kumpulkan selama lebih dari 2 tahun, jelas sang ahli menunjuk ke model virtual yang berputar di layar besar. Kami yakin di bawah rumah sakit ini terdapat kompleks terowongan dan bunker. Ini bukan sekadar ruang utilitas. Ini adalah pusat komando dan kontrol yang dilengkapi dengan sistem komunikasi canggih, ruang rapat yang aman, dan yang terpenting, gudang penyimpanan logistik dan potensi persenjataan. Juru bicara Kementerian Pertahanan Iran kemudian menyela, suaranya penuh kemenangan. Kami tidak bersuka cita atas kehancuran. Namun, kami telah memperingatkan dunia tentang aktivitas tersembunyi ini. Kami telah menekankan bahwa target kami adalah militer, bukan infrastruktur sipil. Fakta bahwa musuh kami memilih untuk menyembunyikan operasi mereka di balik perisai kemanusiaan adalah kejahatan yang lebih besar. Ia bahkan mengutip beberapa perjanjian internasional yang melarang penggunaan fasilitas sipil untuk tujuan militer. Seolah-olah Iran adalah pihak yang menjunjung tinggi hukum, bukan pihak yang baru saja menyerang rumah sakit. Retorika mereka semakin keras. Dengan pesan utama, mereka adalah korban agresi, dan serangan ini adalah tindakan pertahanan diri yang sah. Penyajian bukti baru ini, meskipun masih dalam kerangka narasi Iran, menciptakan gelombang perdebatan sengit. Beberapa media dan politisi di negara-negara yang skeptis terhadap Iran mulai menunjukkan sedikit keraguan, bertanya-tanya apakah ada asap di balik api klaim Iran. Tekanan internasional terhadap Israel semakin meningkat. Keheningan mereka yang terus-menerus terasa semakin memekakkan telinga dan menimbulkan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Di Yerusalem, para pejabat Israel menghadapi dilema yang sulit. Mereka tidak bisa secara terang-terangan mengakui keberadaan fasilitas rahasia di bawah Shamir Medical Center, karena itu akan mengkonfirmasi klaim Iran dan membuka mereka pada tuduhan penggunaan perisai manusia yang akan menjadi bencana diplomatik. Namun, tetap diam juga berarti membiarkan narasi Iran mendominasi dan mengikis kredibilitas mereka di mata dunia. Akhirnya, setelah pertemuan internal yang intens dan tekanan dari sekutu-sekutu dekat, Perdana Menteri Israel memutuskan untuk mengeluarkan pernyataan, bukan pengakuan, melainkan penyangkalan yang hati-hati. Dalam sebuah pidato yang disiarkan televisi, Perdana Menteri Israel menyatakan, tuduhan Iran bahwa Shamir Medical Center adalah basis militer adalah kebohongan yang keji dan upaya untuk menutupi kejahatan perang mereka sendiri. Ini adalah rumah sakit, tempat orang-orang mencari pengobatan, dan serangan terhadapnya adalah tindakan terorisme yang tidak dapat dibenarkan. Namun, pernyataan itu tidak sepenuhnya membantah keberadaan fasilitas bawah tanah. Ia hanya mengatakan Israel selalu beroperasi sesuai dengan hukum internasional dan melindungi fasilitas sipil. Kami tidak akan mengomentari operasi intelijen atau keamanan kami. Tetapi kami tegaskan, tidak ada fasilitas militer yang aktif di bawah rumah sakit tersebut,
yang menjadi ancaman. Kata-kata tidak ada fasilitas militer yang aktif yang menjadi ancaman adalah kunci. Itu adalah penyangkalan yang memungkinkan interpretasi lain, membuka celah untuk kemungkinan adanya fasilitas non-aktif atau fasilitas dengan tujuan yang berbeda dari klaim Iran. Ini adalah penolakan yang cerdik, dirancang untuk meredakan tekanan tanpa mengungkapkan apapun yang dapat menjadi bumerang. Dr. Amir, yang menyaksikan pidato Perdana Menteri di televisi yang buram di klinik darurat, merasa hatinya semakin tercabik, tidak aktif, bisiknya dengan suara serak. Jadi, ada sesuatu di bawah sana? Ia merasa seperti boneka yang dimainkan dalam sandiwara yang kejam. Para politikus ini berbicara tentang kebenaran dan keamanan, sementara ia menyaksikan langsung penderitaan nyata akibat serangan itu. Suster Leila, yang berada di sampingnya, melihat kekecewaan di mata Amir. Mereka semua bicara dengan lidah bercabang, dokter, katanya pahit. Yang satu menyalahkan, yang lain menyangkal, tapi tidak ada yang mengatakan kebenaran penuh. Bagi Leila, baik Iran maupun Israel, keduanya terlibat dalam permainan yang membuat mereka, rakyat biasa, menjadi korban. Perdebatan publik semakin panas. Para ahli mulai menganalisis setiap kata dari pernyataan Israel, mencari celah dan implikasi tersembunyi. Beberapa mantan pejabat intelijen dan militer yang kini menjadi komentator berspekulasi bahwa Israel mungkin memang memiliki fasilitas bawah tanah untuk tujuan intelijen, komunikasi rahasia, atau bahkan penelitian. Kemungkinan bahwa fasilitas itu tidak berisi persenjataan berat seperti yang diklaim Iran, tetapi tetap merupakan aset strategis, menjadi perdebatan baru. Ini adalah perang narasi yang semakin kusut, di mana setiap pihak berusaha memanipulasi persepsi publik demi keuntungan politik mereka. Di tengah semua ini, Sarah Brand, dengan informasi dari Yusef Kamal, semakin yakin dengan hipotesisnya tentang fasilitas dual use di bawah rumah sakit. Ia tahu bahwa kebenaran yang lengkap jauh lebih nuansa daripada klaim hitam putih dari kedua belah pihak. Israel memiliki sesuatu untuk disembunyikan, dan Iran tahu itu. Tetapi Iran juga mungkin telah membesar-besarkan sifat militernya untuk membenarkan serangan mereka. Sarah merasakan beban dari informasi yang ia miliki, mengetahui bahwa mengungkapkannya akan menimbulkan lebih banyak gejolak. Namun menyimpannya juga merupakan bentuk penyangkalan kebenaran di reruntuhan Shamir Medical Center yang kini menjadi saksi bisu. Pekerjaan membersihkan puing terus berlanjut. Namun, bayangan klaim dan penyangkalan ini membayangi setiap puing yang diangkat, setiap korban yang ditemukan. Kebenaran yang semakin terpecah dan dimanipulasi menjadi korban lain dari serangan ini. Dan di hati para penyintas, rasa sakit fisik bercampur dengan kebingungan dan rasa pengkhianatan yang mendalam karena mereka tahu apapun kebenarannya, mereka telah menjadi tumbal dalam konflik yang lebih besar dari sekadar rumah sakit. Serangan terhadap Shamir Medical Center telah menjadi lebih dari sekadar insiden tunggal. Ia adalah luka menganga yang menggerogoti stabilitas kawasan dan menguji batas-batas kemanusiaan. Dunia menyaksikan dengan napas tertahan saat dampak dari tindakan militer Iran dan keheningan Israel mulai terungkap dalam lapisan-lapisan yang semakin mengerikan. Konsekuensinya terasa di setiap tingkatan, dari penderitaan individu hingga gejolak geopolitik. Bagi para penyintas, kehidupan adalah perjuangan tiada henti. Dr. Amir kini bekerja siang malam di klinik darurat yang sesak, menyaksikan sendiri dampak jangka panjang yang menghancurkan. Ali, bocah pasien leukemianya, menunjukkan sedikit kemajuan fisik, namun jiwanya tetap rapuh. Ia mengalami mimpi buruk setiap malam, berteriak-teriak tentang api dan reruntuhan. Kemoterapi yang harusnya ia jalani terganggu, menunda kesembuhannya, dan mengancam kesehatannya di masa depan. Ibunya, dengan mata sembab dan tubuh yang kurus, terus merawatnya, namun beban itu terlihat jelas di pundaknya. Mereka berdua hanyalah dua dari ribuan korban yang hidup dengan trauma yang tak terlihat. Suster Leila kini menjadi relawan penuh waktu di pusat bantuan psikososial. Ia mendengarkan cerita-cerita yang memilukan dari para penyintas, keluarga yang kehilangan segalanya, individu yang cacat seumur hidup, dan anak-anak yang kini menjadi yatim piatu. Seorang pria muda yang kehilangan kedua kakinya dalam serangan itu seringkali duduk termenung, menatap kakinya yang diamputasi dengan tatapan kosong. "Apa gunanya hidup ini, suster?" bisiknya suatu hari. Leila, dengan hati yang hancur, hanya bisa memegang tangannya, berusaha memberikan kekuatan dari sisa-sisa harapannya sendiri. Trauma kolektif ini, ia tahu, akan membutuhkan waktu puluhan tahun untuk pulih. Jika itu pun mungkin, di panggung internasional,
serangan itu memicu gelombang sanksi baru terhadap Iran. Amerika Serikat dan Uni Eropa segera memberlakukan pembatasan ekonomi yang lebih keras, menargetkan sektor minyak, perbankan, dan militer Iran. Mereka menuduh Iran melakukan kejahatan perang dan pelanggaran berat terhadap hukum humaniter internasional. Tindakan ini, meskipun dimaksudkan untuk menghukum Iran, justru memperparah krisis ekonomi di negara itu, membuat rakyat Iran semakin menderita. Retorika perang dingin kembali memanas, membagi dunia menjadi blok-blok yang berlawanan. Hubungan antara Iran dan Israel mencapai titik didih. Ancaman saling balas dendam menjadi hal biasa dalam berita utama. Analis militer memperingatkan tentang potensi konflik militer skala penuh yang bisa kapan saja pecah. Manuver militer besar-besaran dilakukan di kedua belah pihak, menambah ketegangan dan meningkatkan risiko salah perhitungan. Wilayah udara di atas Timur Tengah menjadi semakin berbahaya. Dengan peringatan penerbangan dan pembatasan yang terus-menerus, David Cohen dari tim investigasi internasional bersama dengan Helena Vargas berhasil menyusun laporan awal mereka. Meskipun tidak ada pengakuan resmi dari Israel, bukti-bukti tidak langsung yang mereka kumpulkan, termasuk dari kesaksian-kesaksian anonim dan analisis lanjutan terhadap infrastruktur bawah tanah yang terdeteksi, menunjukkan adanya kemungkinan fasilitas dual use atau rahasia di bawah rumah sakit. Laporan itu mengakui anomali substansial yang mengindikasikan bahwa Shamir Medical Center mungkin tidak hanya berfungsi sebagai fasilitas sipil murni. Namun, laporan ini tidak menuduh Israel secara langsung, karena bukti definitif masih sulit didapatkan dan TI berada di bawah tekanan politik yang sangat besar. Sebaliknya, laporan itu menyerukan penyelidikan yang lebih komprehensif dan akses tak terbatas ke lokasi, sebuah permintaan yang kemungkinan besar tidak akan dipenuhi. Publikasi laporan ini, meskipun hati-hati, tetap menimbulkan kemarahan Iran, yang melihatnya sebagai pembenaran parsial atas klaim mereka, dan kegeraman Israel, yang melihatnya sebagai tuduhan terselubung. Sementara itu, Sarah Brandt, dengan informasi dari Yosef Kamal, menghadapi dilema moral yang serius. Laporannya yang mendalam, jika diterbitkan, bisa membuktikan klaim Iran tentang fasilitas rahasia. Meskipun tidak dalam skala basis militer seperti yang mereka gambarkan, namun itu juga bisa memberikan amunisi bagi Iran untuk membenarkan serangan mereka dan memicu eskalasi yang lebih besar. Ia tahu bahwa kebenaran itu kompleks, penuh abu-abu, bukan hitam dan putih seperti yang disajikan oleh pemerintah. Ini bukan hanya tentang siapa yang benar atau salah, Sarah, kata editornya suatu malam. Melihat kegelisahan di wajah Sarah, ini tentang konsekuensi dari kebenaran itu sendiri. Di tenda darurat, Dr. Amir melihat pantulan cahaya bulan di atas reruntuhan Shamir Medical Center. Ia bertanya-tanya, apa gunanya semua kebenaran dan bukti itu, jika yang tersisa hanyalah penderitaan dan kehancuran? Politik dan kekuasaan telah mengubah sebuah tempat penyembuhan menjadi simbol kegelapan, dan para penyintas, seperti dirinya sendiri, hanya bisa menanggung dampaknya. Mereka adalah bukti nyata bahwa perang, dalam bentuk apapun, selalu meninggalkan bekas luka yang dalam dan abadi. Tidak hanya pada bangunan, tetapi pada jiwa manusia. Konsekuensi dari serangan ini jauh melampaui batas fisik, mengancam untuk menelan kawasan itu ke dalam jurang kekerasan yang tak berkesudahan. Waktu terus berjalan, namun luka di hati para penyintas Shamir Medical Center tak kunjung kering. Telah berlalu sejak malam yang mengubah segalanya itu. Debu dan puing-puing kini telah sepenuhnya dibersihkan dari lokasi, menyisakan hamparan tanah kosong yang luas, menjadi saksi bisu kehancuran. Pemerintah telah mengumumkan rencana untuk membangun kembali sebuah rumah sakit baru, jauh dari lokasi yang tercemar kenangan pahit itu. Namun bagi banyak orang, harapan telah runtuh bersama fondasi lama. Dr. Amir kini memimpin sebuah klinik permanen yang lebih besar, dibangun dengan bantuan organisasi kemanusiaan internasional. Ia masih menjadi dokter yang berdedikasi, namun beban di pundaknya terasa semakin berat. Ali, pasien leukemianya, akhirnya berhasil melewati masa krisisnya. Ia masih lemah, dan proses pemulihan akan panjang, namun ia telah mulai menggambar lagi. Kali ini, gambarnya bukan lagi superhero yang terbang di langit, melainkan seorang dokter dengan stetoskop, berdiri di samping seorang anak kecil. Amir tersenyum pahit melihat gambar itu. Ia tahu, meskipun Ali selamat secara fisik, bayangan Shamir Medical Center akan selalu menghantuinya. Seperti hantu yang tak kasat mata, Suster Leila terus bekerja di pusat dukungan psikologis. Ia melihat bagaimana trauma memanifestasikan dirinya dalam berbagai bentuk mimpi buruk, kecemasan, depresi, bahkan kehilangan ingatan. Ia tahu,
ada ribuan orang seperti Ali yang membutuhkan bantuan. Ia juga bertemu dengan Nyonya Fatimah, yang kini tinggal di panti jompo. Wanita tua itu masih ingat wajah Amir, namun ingatannya tentang serangan itu telah memudar, digantikan oleh kebingungan. Laila sering menemaninya, memegang tangannya, dan berbagi keheningan. Bagi Laila, kebenaran tentang siapa yang bersalah dan mengapa serangan itu terjadi menjadi semakin tidak relevan. Yang penting adalah penderitaan yang nyata yang ia lihat. Setiap hari, tim investigasi internasional TI akhirnya menerbitkan laporan akhir mereka yang lebih terperinci. Laporan itu, meskipun tidak secara eksplisit menyalahkan Israel atas penggunaan fasilitas sipil sebagai perisai militer, namun mengakui bahwa bukti kuat menunjukkan adanya infrastruktur bawah tanah yang luas dengan karakteristik yang konsisten, dengan penggunaan dual use atau militer sekunder, yang keberadaannya tidak diungkapkan kepada publik. Ini adalah kemenangan parsial bagi narasi Iran, meskipun tidak membenarkan serangan mereka secara keseluruhan. Laporan itu menekankan perlunya transparansi dan akuntabilitas dari semua pihak, dan mendesak pencegahan penggunaan fasilitas sipil untuk tujuan militer di masa depan. Namun, tidak ada pengakuan penuh dari Israel, dan Iran tetap bersikukuh bahwa serangan mereka sepenuhnya dibenarkan. Sarah Brand, sang jurnalis investigasi, akhirnya menerbitkan ceritanya. Dengan hati-hati, ia mengungkap informasi dari Yosef, Kamal dan bakti-bakti lain yang ia kumpulkan, membentuk gambaran yang kompleks tentang apa yang sebenarnya terjadi di bawah Shamir Medical Center. Artikelnya mengungkapkan adanya fasilitas rahasia Israel yang tidak diketahui publik, yang berfungsi sebagai pusat intelijen dan komunikasi, bukan gudang persenjataan berat seperti yang diklaim Iran. Publikasi Sarah memicu gelombang kejutan, meskipun tidak membenarkan serangan Iran. Itu menjelaskan mengapa Iran menargetkan rumah sakit tersebut, dan mengapa Israel memilih keheningan. Ini adalah pukulan bagi kredibilitas Israel, menunjukkan bahwa mereka telah menyembunyikan kebenaran. Namun, bagi Iran, ini juga bukan kemenangan mutlak, karena sifat fasilitas itu ternyata tidak seberat klaim mereka. Kebenaran, seperti yang disajikan Sarah, adalah abu-abu, rumit, dan tidak menyenangkan bagi semua pihak. Ia membuktikan bahwa di balik setiap narasi resmi, seringkali ada realitas yang jauh lebih keruh. Secara geopolitik, ketegangan antara Iran dan Israel tetap tinggi. Tidak ada resolusi damai yang terlihat. Serangan di Shamir Medical Center menjadi studi kasus yang sering dikutip dalam kuliah strategi militer dan hukum internasional. Menjadi contoh tragis bagaimana perang informasi dapat menyamarkan kebenaran dan memicu penderitaan. Sanksi tetap berlaku, ancaman terus dilontarkan, dan kawasan itu tetap berada di ambang konflik yang lebih besar. Siklus kekerasan terus berlanjut, dengan setiap tindakan balasan melahirkan penderitaan baru. Di lokasi reruntuhan yang sunyi, sebuah tugu peringatan sederhana telah didirikan. Sebuah balok marmer hitam dengan nama-nama korban terukir di atasnya, dan tulisan dalam 3 bahasa, untuk mereka yang berkorban dalam kebenaran yang tersembunyi. Setiap kali Amir melewati tempat itu, ia akan berhenti. Ia akan menatap nama-nama itu, nama-nama yang ia kenal, dan nama-nama yang tidak sempat ia ketahui, meskipun kebenaran tentang fasilitas di bawah tanah akhirnya terkuak. Pertanyaan yang lebih besar tetap menggantung di udara. Apakah semua ini sepadan? Apakah harga dari sebuah kemenangan dalam perang narasi harus dibayar dengan nyawa-nyawa tak berdosa? Bayangan Shamir Medical Center tidak pernah benar-benar hilang. Ia tetap ada, menghantui setiap sudut jiwa para penyintas, melayang di atas lanskap politik kawasan, dan menjadi pengingat yang menyakitkan tentang betapa mudahnya kemanusiaan dikorbankan demi kekuasaan dan rahasia. Kisah ini berakhir bukan dengan perdamaian, melainkan dengan pemahaman yang lebih dalam tentang biaya perang yang tak terhingga, dan kebenaran yang seringkali datang terlalu terlambat dan terlalu menyakitkan untuk disembuhkan sepenuhnya.